Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah. Saya ingin menyampaikan dengan tema satu buah. Satu buah memiliki 9 rasa kehidupan rohani. Dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23 dikatakan demikian. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi, ya, satu buah ini, jadi ibaratkan buah apel. Dia memiliki satu buah, tapi memiliki 9 cita rasa kehidupan yang murni. Dari 9 elemen ini akan menghasilkan satu momentum, ya, kehidupan rohani yang berkembang seturut dengan kehendak Tuhan. Ya saudara ya. Dari 9 elemen ini akan memunculkan satu momentum di mana kita harus mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau iman kita itu apa istilahnya loyo atau apapun, kalau ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kita akan mengalami satu kasih yang melimpah dari Tuhan, dan juga kemudian sukacita yang melimpah juga, serta memiliki hati yang damai. Karena di dalam hadirat Tuhan kita bisa menemukan damai sejahtera itu di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan buah roh itu adalah buah roh itu memiliki momen yang sabar. Maksudnya gimana sih? Orang-orang yang sabar menantikan janji Tuhan itu akan memperoleh satu momentum penepatan janji Tuhan. Yuk dibaca. Dalam Yesaya 40 ayat 29, dia memberikan kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Seumpama burung raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang memiliki karakter ini, karakter kasih, sukacita, dan damai sejahtera, akan memiliki satu momentum yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga elemen yang keempat, yaitu kesabaran. Orang-orang yang menantikan janji Tuhan dengan kesabaran hati, dengan kesungguhan hati dalam menjalani setiap proses kehidupan ini, akan mendapatkan satu janji, kepastian di dalam Kristus, agar hidupmu menjadi hidup yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kembali lagi Galatia 5 tadi. Elemen selanjutnya adalah kemurahan. Orang-orang yang murah hati akan memiliki satu sukacita. Orang-orang yang punya kemurahan hati akan mempunyai ketulusan. Orang-orang yang hidupnya murah, kemurahan hati dapat menjadi fondasi kehidupan kekristenan kita untuk sama-sama berjuang melekat kepada Tuhan di dalam setiap aspek kehidupannya. Selanjutnya, elemen kesetiaan. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang selalu menuntun umatnya menuntun umatnya menuju sebuah kebenaran.
Orang-orang yang setia dalam mengikuti Tuhan akan memiliki satu spirit kegembiraan, kebahagiaan menurut kebenaran firman Tuhan. Saya pernah jelaskan di Mazmur 119 itu. Itu adalah satu Mazmur yang paling terpanjang di seluruh Alkitab. Karena apa? Satu pasal ini memiliki 176 ayat. Lembaga Alkitab Indonesia memberi sebuah judul dengan judul apa? Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jadi bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan itu berarti orang-orang yang setia, ya, orang-orang yang setia menekuni kebenaran firman Tuhan akan memiliki satu spirit kebahagiaan. Ketika kita mau taat dan setia melakukannya di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita sudah belajar ya tadi ya, kasih. Kalau kasih, kita baca dulu aja. 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan bahwa demikianlah tinggal 3 hal ini, iman, harapan, kasih. Tapi terutamanya adalah kasih. Orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan ketulusan hati akan memiliki satu spirit hidup taat kepada Tuhan. Orang-orang yang sukacita, mengalami luapan sukacita, akan memiliki satu spirit yang menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang damai sejahtera pun juga mengalami luapan aura sukacita, damai sejahtera di dalam hidupnya. Dan juga orang-orang yang mengalami kemurahan dan kesetiaan di dalam kebenaran firman Tuhan akan mengalami satu momentum ledakan yang selaras. Orang-orang yang bergembira ya akan mengalami satu tahun-tahun yang hebat karena tuntunan Roh Kudus menyertai mereka. Kembali lagi, orang-orang yang selanjutnya, poin berikutnya, kelemah lembutan. Orang-orang yang lemah lembut ya akan mengalami satu spirit di mana kita harus tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupannya. Orang-orang yang memiliki ketulusan hati akan memiliki satu spirit di mana dia betul-betul rindu mengenal Tuhan, menyembah dengan ketulusan hati. Itu loh. Orang-orang yang lemah lembut akan mengalami satu kekuatan baru ketika dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Penguasaan diri, orang-orang yang betul-betul menguasai dirinya di dalam setiap aspek kehidupannya, baik itu tekanan, ya, apapun masalah yang kita hadapi ke depan ini, kita tidak tahu saudara ya. Tapi percayalah, kalau ketika kita mau menguasai diri kita dengan sebaik-baiknya, maka tuntunan Roh Kudus, hikmat Tuhan, otoritas, kuasa dari sorga itu menaungi kehidupan kita. Milikilah 9 elemen ini supaya kehidupan rohani kita itu memiliki satu spirit. Satu buah ini memiliki 9 rasa dan 9-9-nya itu dapat kita nikmati karena tuntunan kemurahan Tuhan atas kehidupan kita. Inilah 9 elemen itu, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupannya akan memiliki satu spirit kebahagiaan. Orang-orang yang memiliki hati yang murni ya, dan orang-orang yang setia akan mengalami satu spirit di mana dia betul-betul mengasihi Tuhan. Dia rindu
mengalami sebuah terobosan di dalam hidupnya, mengalami perjumpaan abadi dengan Tuhan. Milikilah 9 elemen ini supaya hidupmu akan dituntun kepada jalan kebenaran. Demikian saudara, terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.